Oke ya, USD CAD kita buy. Saya tulis dulu. Bentar dulu. Ini yang paling TP maksimalnya di sini teman-teman ya. Oke, bentar dulu. Saya tulis dulu ya. USD CAD buy di 1.320 ya. 320 099. Sorry, 99 SL 1.31 ya. 1.31 396 USD CAD TP maksimal ya. TP maksimal itu di 1.3345 ya. Nah, ya. Jadi untuk USD CAD buy, jadi SL-nya ini ya teman-teman ya. Jadi USD CAD ini SL-nya wajib pasang teman-teman di 1.31396 ya. Jadi untuk USD CAD kita buy SL-nya wajib dipasang teman-teman ya, karena ini merupakan akhir pekan ya. Kita terlihat bahwasanya di sini itu low, high. Nah, di sini bukan higher low. Ya, higher low ini masih belum valid, tapi ini sini udah higher high-nya udah valid ya. Jadi oke. Ya. Oke ya. Jadi teman-teman untuk USD CAD sementara ini ya kita dapat momentum USD CAD. Alasannya gini teman-teman. Karena setelah kita perhatikan juga ini merupakan sebuah low ya. Ini low. Setelah itu naik ke atas teman-teman udah bentuk ABC correction. Ini memang sudah di break ya. Sudah di break ke bawah. Tapi dia itu dipentelakan lagi ke atas. Ini artinya merupakan sebuah false break ya. Dia itu ada cikal bakal untuk naik ke atas teman-teman. Oke. Nah, kita turunkan ke time frame yang lebih kecil ya. Di time frame kecil itu harus ada struktur kenaikan ya teman-teman ya. Nah, setelah kita mengetahui dari sini ya, pertama kita dari sini low, high, terus dia turun turun ke bawah, lower low. Ini seharusnya jadi lower high, ini malah jadi higher high. Nah, setelah itu dia turun ke bawah, ini menjadi sebuah higher low ya. Tapi higher low ini masih belum valid ya. Tapi di sini itu kita bisa entry duluan. Nah, di sini ada chart pattern yang disebut dengan chart pattern teman-teman. Ini disebut dengan chart pattern flag ya. Ini disebut dengan chart pattern flag. Oleh karena itu, SL-nya taruh di sini di bawah daripada chart pattern itu dengan target dia itu merupakan sebuah tren transisi ya. Dari bearish ini ada peluang untuk jadi sebuah bullish. Oke. Nah, dia itu nanti at least kita akan mengejar di sini ini beberapa multiple rejection. Ini 770 pips ya, 7,5 pips. Ini masih 1 banding 1 TP1. Nah, TP1 di sini ya. Di sini 1.3284.
Nah, TP2-nya di mana? Di sini ya. Maksimal itu di sini. Oke ya. Jadi untuk USD CAD kita opportunity-nya itu buy. Nah, Euro USD, ya contoh Euro USD. Euro USD kenapa disarankan untuk lebih follow the trend ya. Nanti kita cari koreksinya sedikit nih, cuman sedikit ya. Ini cuman dapat 40 pips, tapi SL-nya itu dikit juga teman-teman. Cuman berapa? 20 pips, artinya 1:2. Jadi kita itu secara garis besar di time frame yang lebih kecil ini kita membidik koreksinya ya, membidik koreksinya. Tapi kita tunggu dulu, ini masih belum closing price ya. Kita cuma dapat momentum di USD CAD dulu ya. Oke ya, di USD CAD. Nah, XAUSD ini masih ranging ya teman-teman ya, tapi ini tuh ada chance dia tuh untuk turun ke bawah teman-teman. Jadi semisal ada posisi di atas sini ya, ternyata ada posisi di atas sini, dia tuh akan keseret ke bawah. Ini udah 60 pip ya, 600 ya. Dia tuh akan turun terus ke bawah teman-teman ya. Jadi kita cari opportunity untuk sell. Karena kenapa? Ini udah terbentuk ya, ini disebut dengan tren transisi ya, dari bullish ini menjadi sebuah bearish di time frame kecil. Tapi di time frame besar kita itu membidik koreksinya teman-teman ya. Koreksinya artinya primary, secondary, artinya membidik sebuah secondary-nya teman-teman ya. Nah, jadi kita tuh bisa cari opportunity untuk cari sell gitu ya. Kita cari opportunity untuk sell. Nah, di sini setelah kita lihat ya, setelah kita lihat di sini itu udah terbentuk istilahnya itu swing ya. Itu bisa turun lagi ke bawah, at least kita akan dapat 700 pip ya. Itu 700 ya, sorry Pak. Ya, 700 pip ya teman-teman. Ini 70 pip ya, lebih ini. Itu udah berarti, nah, ini masih ada chance untuk turun teman-teman. Jadi yang ada posisi buy itu saran saya sih apa itu di kan ya teman-teman ya, saya jadi gak enak nih yang teman-teman yang ada di sini. Kasarnya itu di close gitu ya teman-teman ya. Soalnya dia itu ada tes untuk turun lagi ke bawah sampai sini di 1955 teman-teman ya. Dia itu sangat jauh gitu. Mungkin dari sini ada yang itu, ada yang ada posisi enggak di gold ini posisi buy gitu ya. Tadi kita udah dapat ya USD CAD ya. Kita USD CAD kita buy di 1.32099, SL-nya itu 1.3139 ya. TP maksimal itu 1.33, ini sudah 1:3 ya. 1:2,5 lah. TP1 TP1 kita bisa pasang di sini. 1.32 ya. Oke. Ini untuk USD CAD. Untuk Euro USD, untuk Euro USD ini masih itu ya teman-teman ya, masih critical point ya. Dia itu harus ngeberi close body ya. Di sini masih di reject. Kita itu membidik koreksinya aja teman-teman ya. Kita itu membidik koreksinya ya. Ingat di time frame yang besar ini memang terjadi sebuah tren transisi ya, penurunan. Artinya koreksinya itu sangat kuat sekali. Kalau teman-teman nanti belajar tentang DHC6, ini merupakan high 1, ini 2, ini 3, 4. Nah, ini akan bentuk kelima. Oke. Ini akan terbentuk kelima. Nah, setelah kelima, dia itu akan terus turun melanjutkan ke bawah, akan menjadi 6. Nah, di sini kita bisa cari opportunity untuk buy. Nah, semisal teman-teman di sini itu tidak sabar untuk mencari sebuah opportunity buy yang membidik koreksinya itu, wajib SL-nya itu taruh di bawah teman-teman ya. Jadi saya akan coba istilahnya itu ya Mas, apalagi minggu depan ada FOMC kan Mas. Trennya kalau mau FOMC seringnya turun, saya posisi sell Mas, scalping aja dekat dapat cilok aja Mas. Oke, siap-siap. Betul Mas Riki. Betul Mas Riki ya. Gini, di sini ada nunggu konfirmasi ya. Ini kan udah di break ya. Kita tunggu sudah konfirmasi aja. Tapi wajib pasang SL teman-teman ya. Kita itu mencari opportunity koreksinya dari bentuk wave ke-6. Oh, sorry, wave ke-5 ya. Ini satu, apa saya gambarkan gini aja teman-teman. Oke ya. Ini saya tulis satu, ini dua, oke, ini tiga, ini empat, terus ini lima, setelah itu ini enam, ya. Oke, artinya kita bisa cari opportunity untuk buy. SL wajib pasang karena ini melawan counter trend ya. Koreksinya itu soal terbentuk penurunan. Jadi saya akan masuk lagi di sini.
0,1 lagi ya, buy. Untuk membidik koreksinya teman-teman ya, ingat kalau USD CAD kita itu istilahnya dapat apa, transisinya itu besar, ada cikal bakal terjadi sebuah kenaikan ya. Tapi untuk Euro USD ini kita ibaratnya hampir opportunity di sini. Saya akan buy dulu 0,10. Oke. 0,10 dengan SL, otomatis SL-nya itu di bawah sini terdekat ya, berarti di sini ya. SL-nya di sini teman-teman. Dengan TP-nya itu kita akan pasang di sini ya. Jadi TP-nya di sini ada drop, base drop ya. Kita ada base drop, pas itu confluence dengan trendline. Artinya kita akan dapat 40 pips. SL-nya itu kita dapat cuman 24 pips ya. Artinya ini sudah 1 banding, saya genapkan aja deh. Saya genapkan aja, ini jadi 30 pips. 30 pips. Ya. Ya. Jadi begini ya teman-teman, kenapa alasannya itu satu di sini itu udah terbentuk divergen ya teman-teman ya. Ini disebut dengan regular divergen. Ini low, lower low, tapi di sini itu bentuk low, higher low ya. Dia itu berarti ada start untuk jadi sebuah reversal ya sebelum melanjutkan penurunan. Itu ya teman-teman ya alasannya ya. Teman-teman ada yang ditanyakan enggak? Berarti untuk ini ya, saya tulis dulu ya teman-teman. Berarti untuk apa itu namanya? At least kita akan dapat ini ya. SN itu otomatis di sini teman-teman ya. Oke, saya tulis dulu ya. Ini agak riskan yang Euro USD ya, tapi tidak apa-apa nih mencari sebuah opportunity biar kita tuh dapat 2 entryan 2 pair di malam ini ya teman-teman. Jadi untuk Euro USD buy itu di 1,11324 itu, terus SL-nya itu di 1,1100 oke. Untuk TP-nya itu TP maksimum ya teman-teman ya, itu 1,11775 ya. Ini ya teman-teman ya. Oke ya. Jadi untuk di Euro USD, untuk USD CAD juga teman-teman ya. Oh, enggak apa-apa, ini sudah selesai. Bentar lagi selesai kok, udah dapat 2 pair. Berarti untuk USD CAD nanti teman-teman kita TP pertamanya, TP itu bertahap ya. Di sini TP 1 ya, 1,32831. Terus di sini itu 33 TP maksimum ya. Dan untuk Euro USD ini ya tetap ya dipasang SL-nya ya. Soalnya di sini itu kalau kita perhatikan juga dari analisanya ya, di sini udah terbentuk di HC4 ya. Artinya itu 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini mau menginjak ke 5 ya. 5, setelah itu apa? 6. Dia itu akan turun ke bawah gitu ya teman-teman ya. Jadi di situ tuh pas confluence dengan yang disebut dengan trendline di HC6 ya. Oke ya teman-teman ya. Nanti di kelas itu di materi tentang masalah trendline nanti dibahas teman-teman. Oke. Nanti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, jadi kita tuh TP-nya itu jangan terlalu jauh-jauh. Oke ya. Nanti untuk USD CAD dan Euro USD. Oke ya. Oke. Nah, ini untuk di gold ini benar ya. Dia itu terus malah turun ke bawah. Saran saya sih ini agak riskan ya. Dia tuh bisa jadi di main-main di sini teman-teman ya. Selama dia tuh masih di respect, dia tuh akan terus menjemput daripada unfill order yang ada di bawah teman-teman ya. Dia tuh masih beberapa orderan di bawah masih bertumpuk untuk melanjutkan ke kenaikan. Berarti kurang 1 wave lagi teman-teman ya. Oke, seandainya kita dapat dari atas tadi, udah profit ya teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang lain ada yang ditanyakan juga nih. Di gold. Di gold ini masih saya belum memastikan ya, tapi yang jelas dia tuh direksional itu masih turun ke bawah ya.
Kalau kita bicara tentang masalah tadi 1, 2, 3, 4, 5 dan 5 itu udah terbentuk, artinya udah mau jalan ke 6, gitu ya teman-teman ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 5 ini ternyata sudah terbentuk. Nah, berbeda dengan Euro USD. Euro USD ini 1, 2, 3, 4. Lah 5 ini masih belum terbentuk. Artinya ketika dia sudah touch di 5, dia tuh akan melanjutkan turun ke bawah untuk mengambil follow the trend di time frame yang lebih besar, yaitu H4 ya. Itu ya. Oke. Dan ini teman-teman ada juga pair yang mau dianalisikan nih. Eh, menurut Mas Yudis, gold ini akan turun sampai mana Mas Yudis? Ini soalnya saya lihat dari kalau kita lihat dari analisa teknikal juga ya. Nah, di sini kan udah terbentuk 1, 2, 3, 4 ya. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kan udah di tas. Berarti dia tuh akan jalan ke bawah. Kira-kira sampai enggak dia tuh di SBK 1955? Ya, kalau menurut Mas, hah? Dari mana? Hmm, ya. Hmm. Oh, ah, oh, gitu. Berarti kita harus nunggu di area itu ya. Seandainya kita, sel di sini, sel sekarang udah agak telat ya. Ya Mas, ya. Ini SN jauh sih. Iya Mas ya. Tapi ada peluang bener dia terus turun ke bawah Mas ya. Ini soalnya ada yang tanya goal ya, tapi saya sarankan untuk proper kalau mau buy di bawah. Kalau sell sekarang SL-nya agak jauh. Sekarang gitu Mas ya. Soalnya telat gitu ya. Kalau Mas Yudi sudah dapat dari atas nih tadi. Apa itu Mas? Oh siap siap. Euro CHF untuk sekarang Mas Jai. Oke siap yang Riki ya. Jadi ada dua posisi ya sekarang ya. Jadi di sini kita ada dua posisi yaitu USD CAD sama Euro USD ya teman-teman ya. Euro USD dan juga USD CAD teman-teman. Oke, SL-nya udah dicatat juga di sini ya 1,31 ya. Nah, oke, jadi sekarang kita bahas Euro CHF ya teman-teman. Sebenarnya udah saya pantau dari waktu ada kelas kemarin ya teman-teman ya sama Mas siapa? Mas Riki Euro CHF. Nah, kemarin udah saya bahas juga di sini tuh sebenarnya ada cikal bakal untuk naik ke atas ya teman-teman ya. Oke, ada cikal bakal untuk naik ke atas. Karena mengapa? Kalau kita dari lihat mantap Mas Yudi, keren keren keren. Terus, Muniman. Oh, gersang. Kenapa? Bentar Mas ya. Ya. Oke, untuk USD CHF, oh sorry sorry, untuk Euro CHF, untuk Euro CHF di sini kita lihat ya, kita lihat dari pola pergerakan harga terlebih dahulu. Di sini sebenarnya udah ada cikal bakal ya. Cikal bakalnya itu ini 1, 2, 3, berarti dia mau ke 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi sebenarnya akan mau naik ke atas teman-teman ya. Kita terlebih dahulu. Sebenarnya di sini itu turunnya sangat drastis banget ya teman-teman. Eh, sorry sorry. Ini ya. Ini akan saya terakhir. Oke. Ini masih turun ya. Istilahnya itu dia tuh masih
turun itu agak dalam dikit lagi teman-teman ya. Jadi kita lihat lagi deh di garis yang kecil deh. Sebenarnya kemarin itu saya juga mau entry buy ya, entry buy. Namun saya tunggu koreksinya terlebih dahulu, teman-teman. Nah, ini tuh jangan dijadikan sebagai itu ya teman-teman ya. Ini ada base misalnya seperti itu. Teman-teman kalau misalkan belajar nanti di kelas itu akan belajar ini base gitu. Ini bukan ya. Ini memang perangkat daripada big trader ya teman-teman ya. Di sini tuh disebut dengan liquidity teman-teman. Jadi di situ teman-teman kita benar-benar lagi cari entry itu yang bagus gimana sih? Masih belum ada konfirmasi entry ya. Tapi pada hakikatnya ini sudah jenuh ya teman-teman ya. Ini udah jenuh, artinya dia tuh udah menggelombang itu di touch beberapa kali empat ya. At least dia itu di empat itu sudah terjadi. Nah, satu poin aja saran saya nanti ketika dia itu malah terus turun ke bawah, masuknya itu di anu aja teman-teman ya. Di layer itu kecil ya. Bisa jadi dia itu turun ke bawah terus turun ke bawah soalnya di sini tuh masih belum ada tanda-tanda untuk naik ke atas. Ini masih pergerakannya itu masih turun teman-teman ya. Pergerakannya itu masih turun kuat nih. Turunnya itu sangat kuat teman-teman. Karena dia itu di sini ya, ketika dia turun ke bawah ke sini ya, terus dia itu malah terus naik, ini membentuk sebuah koreksi. Nah, di sini turunnya itu sangat tajam sekali teman-teman ya. Artinya ketika dia itu turun sangat tajam, koreksinya itu gimana? Ini berdasarkan kata hampat dulu deh, karena dia itu turunnya sangat tajam. Nah, ini ini swing high terdekatnya itu masih ternyata masih belum diambil teman-teman ya, belum di break. Artinya dia tuh masih akan terus turun ke bawah. Oleh karena itu, ini masih disebut dengan single move ya. Nanti di kelas itu selalu saya bilang, teman-teman, dia itu akan istilahnya itu ketika dia tuh masih belum tanda-tanda retrace atau bentuk lower low yang valid, dia tuh masih akan terus turun ke bawah. Sedangkan ketika saya ambil dari sini ya teman-teman ya, dia tuh ketika saya ambil dari sini, dia itu masih belum ngambil swing high terdekatnya di sini. Dihantam lagi ke bawah, terus kita turun ke bawah ke sini, swing high terdekatnya di mana? Nah, swing terdekat daripada ini terus ke sini, ini bukan juga, ini bukan. Nah, di sini, high di sini, high di sini memang sudah diambil ya teman-teman ya. Tapi dia itu bentuknya semacam kayak istilahnya itu dibilang apa ya? False break ya teman-teman ya. Dia itu memang break tapi hanya berbentuk shadow. Itu diambil lagi dengan dibalas dengan sangat kuat. Artinya apa? Di sini paling pucuk ini teman-teman, paling pucuk ini merupakan eh, kalau mau entry buy, saran saya lotnya kecil ya teman-teman ya, karena dia itu bisa diseret dulu ke bawah. Tapi kalau misalkan di sini teman-teman langsung memasang lot gajah, saya rasa dia tuh akan dihantam lagi, bisa berbentuk kayak shadow gitu teman-teman ya. Tapi yang jelas directionalnya ini udah ada tanda-tanda untuk kenaikan retracement ya. Retracement agak jauh. Itu ya teman-teman ya. Jadi kita lihat lagi di tabel kecil, presisikan lagi teman-teman ya. Presisikan lagi ini, oke, di sini ke sini. Nah, setelah itu breaknya mana kan di sini breaknya ya. Jadi dia itu akan ditransfer ke sini teman-teman. Ditransfer ke sini ya. Nah, dia itu memang benar di reject ya. Kembali lagi ini trennya sedang apa? Bearish awalnya itu ya. Jadi kita bisa turunkan lagi teman-teman. Kita lihat precision itu seperti apa. Nah, di sini tuh ada kuat banget ya teman-teman ya. Ini sangat kuat banget seller. Artinya apa? Ini cikal bakal terjadinya sebuah inside bar ya. Satu poin aja break di sini ya. Saya akan pasang pending order by stop di sini teman-teman. Satu poin aja ini di break, maka ini confluence akan terjadi sebuah kenaikan teman-teman ya. Selama dia tuh masih belum break di sini ya, saya terdekatnya di sini, dia itu masih ada chance untuk turun lagi teman-teman. Oke? Ya, dia tuh akan ada chance untuk turun lagi. Seperti apa? Semisal dia turun lebih bawah lagi ke sini, setelah itu yaitu harus ngebreak ya sini 09330. Sorry, 096301. Nah, ketika udah seperti ini, baru dia lebih confirm lagi teman-teman. Ya, saran saya sih lebih ke buy stop aja ya di sini ya. Saya coba buy stop, tapi kecil banget teman-teman ya. Oh ya, di sini tuh nggak bisa ya, 0,1 aja. Oke, ya ini saran saya sih buy stop ya, buy stop di hari sini teman-teman. Karena ini itu kita
belum ada confluence yang bagus ya, belum ada konfirmasi yang bagus. Satu poin aja nih malah di break di poin 0,96301. Artinya ini ada potensi untuk naik. Ini disebut dengan candlestick pattern harami teman-teman. Oke, atau inside bar ya. Selama ini masih belum di break, ini masih akan terus turun ke bawah ya. Oke, jadi 96301. Oke, kita lihat. Sorry. Itu ya. Jadi saran saya sih tunggu aja dulu 96301 ya. Oke teman-teman. Jadi oke. Jadi untuk posisi ini ya. Jadi untuk gold, nah di sini gold ternyata udah di reject ke bawah ya teman-teman ya. Kita lihat cari opportunity-nya lagi. Misal teman-teman ya, cari opportunity lagi. Nah, di sini tuh break close body ya teman-teman ya. Ini agak riskan teman-teman kalau kita terburu-buru cari posisi buy ya. Nunggu dia itu closing price dulu deh. Closing price di atas ini. Jadi kita lebih enak bisa kita asumsikan ini sebagai double bottom teman-teman. Tapi ini double bottomnya masih belum valid ya, karena neckline-nya masih ada di atas. Itu ya teman-teman ya. Mungkin ada pair lagi nih. Ada pair lain lagi teman-teman yang mau diilustrasikan juga. Untuk USD CHF kita tunggu dulu ya. Ini merupakan sebuah cikal bakal titik poin untuk kita cari opportunity buy hingga saya bisa hold. Sorry. Kita bisa hold at least kita akan dapat di sini teman-teman ya. At least kita akan dapat sampai sini ke sini. Ini udah 50 pips lebih ya teman-teman. Kita tunggu aja dulu. Oke, nunggu konfirmasinya ya. Jangan buru-buru entry teman-teman ya. Kalau misalkan ada masih belum ada konfirmasi. Mas, jadi mas, makan dulu mas. Sorry, mas. Ini apa jajan gitu mas? Sorry, belum belum ada apa-apa nih mas ya. Udah mendadak sih minta tiba-tiba kok tumben Mas Yudi sini gitu saya. Takutnya lagi sibuk atau seperti apa gitu. Saya kaget loh waktu WA gitu. Oh, boleh gitu, lupa. Hmm. Oke teman-teman ya, untuk live trade kali ini mungkin sini dulu ya. Kita dapat dua pair ya, Euro USD sama sorry USD CAD teman-teman ya. USD CAD eh, kembali lagi Euro USD ini kita itu membidik wave kelimanya ya teman-teman ya. Touch ke atas, setelah itu kita cari opportunity sell ya. Karena kita itu ada peluangnya di sini dengan sell udah terukur ya. Nah, untuk GBP Jepang Yen kita lihat dulu lagi, mungkin ada opportunity lagi teman-teman. Kita lihat. Nah, sebenarnya di mana itu namanya? Di GBP USD ini juga sebenarnya sih ya teman-teman agak riskan teman-teman ya. Ketika koreksinya itu malah berlawanan, ini disebut apa ya? Koreksi balance namanya itu teman-teman. Ketika dia itu berlawanan seperti ini berpotensi secara garis besar teman-teman kalau belajar ini akan berpotensi menjadi sebuah bahu kanan, ini kepala. Nah, nanti dia itu akan riak-riak lagi jadi bahu, sorry, bahu kiri, kepala, bahu kanan. Setelah itu boom ke bawah. Saran saya sih benar-benar kalau misalkan mau mencari solusi buy, nunggu dia itu benar-benar konfirmasi di kelas kecil ya. Nah, ini kita lihat ya. Setelah kita lihat di sini, di sini sudah di break ya. Artinya ini itu udah tanda-tanda awal dia itu untuk mengalami sebuah penurunan lebih tajam. Tapi dia itu koreksinya itu agak tinggi teman-teman. Mau buy-nya di mana? Jadi buy-nya itu kita benar-benar tunggu ya. Tunggu ketika terjadi turun seperti bawah seperti ini. Kita tunggu dia itu break close body di sini ya. Kita break body di sini. Setelah itu tunggu koreksinya dikit lagi memang ada riskan teman-teman. Agak nunggunya agak lama. Oleh karena itu kan sekarang hari Jumat. Jadi saran saya untuk open itu jangan terlalu banyak ya, karena itu ada nanti di hari Senin bisa terjadi sebuah gap. Itu ya, koreksi. Nah, setelah itu dia itu ada potensi, ada chance untuk mengalami sebuah penurunan lebih dalam lagi, teman-teman. Itu ya. Oke. Jadi untuk live trade kali ini kita cuman dapat dua pair ya. Jadi untuk XAUSD kita tunggu. Benar kan turunnya kuat banget, teman-teman. Oke, ini udah floating profit USD sorry, Euro USD ya. USD CAD ini masih berjalan di sini, tapi yang jelas ini pasti insya Allah lah teman-teman yang sudah bergabung live trade kali ini insya Allah semuanya itu at least dia tuh akan dapatkan dolar. Bismillah, kita doa bersama teman-teman. Itu ya. Dan untuk live trade kali ini saya rasa cukup dulu teman-teman. Saya rasa cukup dulu. Kita udah ada posisi dua.
ya. Saran saya sih untuk gold kita tunggu dulu ya teman-teman ya. Ya. Untuk gold kita tunggu dulu teman-teman. Dia tuh karena ada kekuatan untuk turunnya. Soalnya kita telat masuknya nih. Seandainya kita tadi waktu liter sebenarnya saya udah pantau juga sih di sini itu sudah pantau. Saya akan misal nanti di sini ketika naik. Ternyata dia itu mulai dibanting ke bawah. Saya mikirnya juga harus to rewardnya juga teman-teman ya. Jadi kalau masuk itu harus to rewardnya gimana gitu ya. Tapi nggak apa-apa ya. At least nanti kita bisa masuk di 19.55. Kita lihat konfirmasi seperti itu. Nggak apa-apa ya teman-teman ya. Oke, terima kasih teman-teman. Salam cuan. Selamat menikmati juga weekend. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Jai. Siap, siap, siap.